Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah orang bersyahadat mengakui tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasul Allah, barulah dia yuqimus shalah, salat. Karena tak mungkin orang bisa salat kalau tidak meyakini Muhammad. Tidak mungkin dia menjalin hubungan dengan Allah kalau tidak mengikut cara Muhammad. Maka Muhammad adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu barulah dia mengeluarkan zakat. Lalu dalam hadis ini tidak seperti yang kita bahas kemarin, salat, zakat, puasa, haji. Di sini kenapa haji tak masuk? Mengapa puasa tak ada? Yang ada cuma solat sama zakat. Makanya tidak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Kumpulkan semua hadis, barulah tarik satu kesimpulan. Ini bercerita tentang wakil ibadah. Ibadah yang pertama ibadah hati, tak nampak dalam perbuatan. Itulah keyakinan, mengakui Allah sebagai Rabb, mengakui Muhammad sebagai Nabi. Itu ibadah hati, tak nampak dia. Saya tak bisa menengok dalam hati bapak ibu, percaya tak sama Allah, percaya tak sama Nabi Muhammad. Innal kalama la fil fuadi, kalam tu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diucapkan di lidah. Maka ibadah yang pertama ibadah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang diisi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sudah ada kucing, maka tikus akan lari. Maka kalau sudah ada zikir, maka setan akan pergi. Maka diusirlah dia dengan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Dibaca afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diisi dengan memperbanyak selawat. Tak ada angin, tak ada hujan, susah saja hati, gundah gulana, kacau balau. Bagaimana cara mengusirnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan penuh keyakinan. Man shalla alayya salatan, berselawat kamu satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Yang kedua, amal badan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Amal badan, amal tangan, amal mata, amal telinga, amal lidah. Mata menghadap tempat sujud, dada menghadap arah kiblat. Letak posisi tangan, riwayat pertama ke telinga, yang kedua ke bahu. Suara keluar menggelegar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ini amal badan. Badan yang beramal, hati kosong, hampa, tak bernilai. Sama macam jasad tak ada roh. Kulitnya saja. Mana mau orang dikasih kulit pisang? Mana mau orang dikasih baju, tak ada fisik jasadnya, tapi tak pula bisa dibalik. Kau kenapa tak solat? Yang penting hati aja solat. Solat batin cukup. Nah, ini tak bisa, karena seimbang antara zahir dan batin. Amal hati, yakin, iman, takwa. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Di sini letak takwa itu. Tapi juga mesti ada amal badan.
wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Makanya kalau ada orang mengaku muslim tak salat, mengaku sudah sampai kaji ke langit ketujuh, meninggalkan salat, cukup kita melihat zahir. Nahnu nahkumu biz zawahir, adapun batin biarlah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal harta. Wa yu'tuz zakah, bayar zakat. Tapi bukan berarti hanya zakat saja. Bagi yang sudah berzakat, berinfak. Tak sanggup berinfak, wa shadaqah. Berinfak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wa anfiqu, kalau sudah disebut infak, harta. Berinfak semen, berinfak lampu, berinfak keramik, berinfak kain, infak. Zakat, infak, sedekah. Yang tak bisa mengasih harta, kasihlah sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Tiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Ikut dulu mengecor, ikut memikul semen, ikut memasang keramik, bagian dari sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau sanggup membawakan 5-10 sak semen ke masjid ini, bawa. Tak sanggup saya Pak Ustaz, kalau begitu ikut gotong royong memasang-masangnya. Tak juga sanggup Pak Ustaz, datang tengok senyum. Mantap masjidnya sekarang, ya senyum. Nah, senyum aja. Saya yang ketiga itu datang senyum aja. Ayo tu zakah. Nah, maka tiga ini mesti seimbang. Rajin berzakat, rajin bersedekah, tapi hati tak mengakui Muhammad, tak bisa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Rajin bersedekah, rajin berinfak, mengakui Nabi Muhammad, mengakui Allah, tapi tak salat, tak bisa. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ditulis di dinding mihrab tempat imam Nabi jadi imam di Taman Raudhah. Nah, nanti kalau pergi umrah coba tengok di sebelah kiri, as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa Kubah yang cantik bisa tegak? Karena ada tiang-tiang kokoh. Andai tiang ditumbang, na'udzubillah, habislah dia. Oleh sebab itu maka lengkaplah dalam hadis ini syahadat tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Setelah itu amal badan salat, setelah itu amal harta. Ini wakil-wakilnya jadi disebutkan. Amal badan apa? Cuma tawaf itu amal badan, sa'i dari Safa ke Marwah amal badan, melontar jumrah amal badan, bergotong royong amal badan, mengangkatkan barang orang amal badan, meletakkan tangga supaya orang bisa naik ke atas amal badan, memasakkan amal badan, membesarkan anak amal badan. Tapi pula ada amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Nah, ini amal harta. Tapi cukuplah di situ wakil-wakilnya saja. Itu namanya al-juz'u 'alal kulli. Disebutkan sebagian untuk mewakili secara keseluruhan. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan ini, asamu, tiga, sudah bersyahadat dia tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, jangan dipisah. Satu ini bagian, sudah sholat dia amal badan, sudah dia berzakat amal harta. Fa idza fa'alu dzalik, kalau dia sudah melakukan itu, asamu minni dima'ahum, darahnya tak boleh tumpah, wa amwalahum, hartanya tak boleh kau rampas.